Kematian saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Nam diduga ikut menyeret seorang warga negara Indonesia Siti Aisyah. Berbagai spekulasi muncul seputar motif dan alibi kematian tersebut. Lalu, benarkah Siti Aisyah bagian dari senario kematian Kim Jong Nam? Kematian Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, seketika menyedot perhatian dunia. Termasuk di Indonesia, sebab kasus ini juga melibatkan seorang perempuan warga negara Indonesia, Siti Aisyah. Warga Siti Aisyah mendapat kabar bahwa Siti Aisyah saat kejadian diduga dibujuk untuk mengikuti sebuah acara reality show untuk mengerjai seseorang. Namun tak disangka, hal tersebut ternyata merupakan aksi pembunuhan yang direncanakan. Pihak keluarga berharap mendapat bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Berbagai spekulasi pun muncul terkait keterlibatan WNI dalam kasus ini. Menurut mantan Kepala BIN Sutioso, Siti Aisyah adalah korban dari sebuah operasi intelijen yang terbiasa menyasar agen sipil untuk melancarkan target. Di dalam dinasti Kim Jong Il, ya, Kim Jong Nam ini adalah yang tertua dan laki-laki. Ya. Dia sebenarnya merasa bahwa dialah yang pantas menjadi penguasa di Korea Utara, tetapi ternyata Kim Jong Un yang ditunjukkan. Nah, setelah keluar dari Korea Utara, tentunya Kim Jong Un saya rasa ini dianggap sebagai ancaman kan, satu saat bisa menggusur posisi dia, atau di luar Korea dia dimanfaatkan oleh musuh-musuh dia kan, Korea Utara maupun Amerika Serikat, barangkali itu kan, karena itu harus dilenyapkan. Nah, di dalam operasi seperti itu tentu perlu agen gitu. Salah satunya adalah Siti Aisyah ini. Pemerintah pun didesak untuk memberikan bantuan kepada Aisyah yang tengah tersandung kasus hukum di luar negeri. Siti Aisyah itu ya, saya berharap negara hadir dan membela, karena itu kan warga negara. Minta diperlakukan adil, apakah betul salah atau tidak. Ya. Saya nggak tahu persis bersalah atau tidak. Tapi yang saya dengar katanya itu dia menjadi korban rekayasa. Oleh karena sebagai warga negara, negara mesti hadir dan membela warga negaranya dengan baik. Dugaan keterlibatan warga negara Indonesia diduga hanya pemanfaatan bukan target. Kasus ini pun menjadi pelajaran bagi WNI luar negeri untuk berhati-hati agar tidak dimanfaatkan oknum yang tak bertanggung jawab. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Kematian Kim Jong Nam, saudara tiri Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara, sudah beberapa hari belakangan mewarnai berbagai media di dunia. Benarkah kematiannya adalah hasil dari sebuah operasi intelijen yang gagal? Dan benarkah seorang WNI ikut terlibat di dalamnya? Untuk menemani atau untuk membahas hal ini sudah ada dua narasumber yang hadir di studio. Beliau adalah Dia Yudin, peneliti kajian strategik intelijen Universitas Indonesia, Teguh Santosa, dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang juga menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea. Dan sejumlah narasumber yang akan kami hubungi melalui sambungan telepon. Saya ke Bung Dia Yudin terlebih dahulu. Anda melihat ini seperti apa sebenarnya? Ini akan menjadi skandal kan? Dibunuh, kalau misalnya benar dibunuh, dan nampaknya arahnya ke sana, di tempat yang semua akses visual itu terlihat di bandara gitu ya. Apakah sengaja diciptakan di tempat itu dan dibuat sedemikian dramatis kematiannya? Ya, yang pertama yang harus kita catat bahwa ini menjadi heboh karena seolah-olah melibatkan intelijen. Yang kedua, berita bahwa intelijen terlibat, intelijen Korea Utara terlibat, itu pertama kita temukan di berita-berita yang dirilis oleh negara Malaysia. Dan kepolisian mereka mengatakan bahwa ada spy, ada mata-mata yang melakukan operasi intelijen di negara mereka. Itu yang pertama. Nah, katakanlah ini operasi intelijen, seperti yang diungkapkan oleh polisi Malaysia. Banyak agen yang tersebar di luar negeri memang itu direkrut oleh dinas-dinas intelijen, suatu intelijen. Bisa jadi Indonesia punya agen intelijen di luar, negara lain juga punya. Dan kalau ini adalah operasi intelijen, atau katakanlah Aisyah adalah agen korut, seperti itu, ini bisa disebut dalam kategori non-official cover. Dia agen NOC. NOC itu adalah agen yang pasti tidak punya kekebalan diplomatik tentu, karena dia intelijen. Yang kedua, karakter yang seperti ini biasanya tidak hanya sebagai pengumpul informasi, tidak hanya sebagai
orang yang menjadi spy mata-mata di satu tempat, tapi Dia ini biasanya punya aset. kemampuan membunuh Yang kita sebut aset biasanya ya. profesional, aset. Nah seperti itu. Dan biasanya karakter agen intelijen seperti ini, dia akan dimunculkan, dihidupkan Kalau kalau ada terima informasi dan disuruh melakukan eksekusi, agen assassin seperti itu. Jadi kira-kira Ini kayak film Born Identity beneran ya. Jadi Ya. ditelepon, kodenya jelas dan Ya, kemudian seperti itu ya. Informasi, terima tugas, laksanakan, selesai itu kembali ke hidup Seberapa biasa. besar sih biasanya spionase menggunakan warga negara asing? Biasanya kan kita ketahui aset atau agen kosong-kosong gitu misalnya biasanya adalah anak dari negara tersebut dan kemudian dilibatkan dalam kegiatan spionase. Ini kan kalau misalnya kita mau melihat ada yang dari Vietnam, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, paling tidak ada 3 negara yang terlibat selain Korea Utara tentu saja. Ya, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak agen yang bisa direkrut. Itu tentunya pasti diketahui oleh dinas rahasia negara tersendiri. Cuma biasanya, setahu saya, untuk agen-agen profesional, khususnya yang bertugas sebagai pembunuh, itu mestinya kecil. Yang biasanya banyak direkrut dari luar negara adalah agen-agen Intel. pengumpul informasi, mata-mata dan sebagainya. Tapi profesional semacam Kalau Anda melihat kondisi yang terjadi sekarang, intuisi Anda mengatakan apa yang terjadi? ini agen profesional. Agen profesional. Oke. Bung Teguh bagaimana Bung Teguh sebagai Sekjen Perhimpunan Persahabatan? Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea. Korea ini maksudnya Korea Selatan ya? Korea Utara. Korea Utara, oke. Jadi begini, saya sebelum sampai ke situ saya mau bicara tentang 3 teori motif dibalik kematian Kim Jong Nam. Yang pertama, masih terbuka kemungkinan ini adalah pembunuhan kriminal biasa. Oke. Ini bisa nyambung dengan karakter profil Kim Jong Nam yang diberitakan sebagai orang yang gemar berjudi, punya bisnis nggak jelas, gemar bermain perempuan, suka terbang ke sana kemari pakai paspor palsu dan seterusnya, troublemaker. Mungkin sekali dia punya urusan dengan kelompok-kelompok bisnis lain yang selama ini berhubungan lah dengan dia. Itu yang pertama, teori kematian kriminal biasa menurut saya, walaupun jadi tidak biasa setelah heboh ini. Yang kedua, pembunuhan politik. Tapi saya bagi ini menjadi 2 varian. Pertama varian A, yang kedua varian B. Varian A, pelaku pembunuhan politik ini adalah pihak Korea Utara. Seperti yang sekarang ini kelihatannya sudah mulai hampir dipercaya semua orang ya. Pelakunya adalah Korea Utara. Korea Utara. Pemerintah Korea Utara. Iya, ini teori pembunuhan politik varian A. Nah, tetapi ini teori yang paling lemah menurut saya. Kelemahan utamanya terletak pada keterlibatan, tadi Anda sudah sebutkan, keterlibatan pihak-pihak di luar non-Korea Utara sebagai eksekutor. Kita mau minum kopi saja dengan orang Korea Utara, itu susahnya minta ampun. Artinya apa? Dia punya standar kepercayaan atau ketidakpercayaan yang khas Korea Utara. Karena bagi mereka memang tidak bisa mereka bergaul dengan siapapun yang mereka tidak kenali untuk minum kopi. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang operasi sepenting ini. Belum lagi misalnya kita bicara tentang pilihan tempat, baik itu negara Malaysia, baik itu KLIA yang merupakan salah satu hub tersibuk di Asia ini. Kemudian juga waktu, timingnya, siang, di tengah banyak orang, di saat semua kamera ada di mana-mana. Nah, itu teori pembunuhan politik varian A. Teori pembunuhan politik varian B itu pelakunya di luar Korea Utara. Dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memojokkan Korea Utara untuk membuat Korea Utara mengubah sikapnya, perilakunya dalam konteks konflik di Semenanjung Korea. Kita tahu bahwa Semenanjung Korea ini terjebak oleh kepentingan negara-negara superpower yang lain. Di situ ada Amerika Serikat, agak jauh sedikit, ada Jepang, kemudian ada Cina, kemudian juga ada Rusia. Makanya kita sering mendengar istilah Six Party Talk yang melibatkan ke-6 negara itu. Dan ke-6 negara itu semuanya punya kepentingan terhadap konflik ini. Jadi maksud saya sih lebih melihat bahwa kemungkinan terbesarnya itu pada teori pembunuhan politik varian B yang aktor-aktor utamanya justru adalah pihak-pihak di luar Korea Utara. Ini justru untuk memojokkan modus pembunuhannya sangat dramatis. Dan sekarang kita semua sudah bicara dan semua negara-negara barat medianya paling tidak cenderung untuk mengamini. Dan semua orang percaya bahwa ini dilakukan oleh Korea Utara. Too good to be true. Kalau misalnya Korea Utara memang berusaha untuk menghilangkan lawan politik seseorang di Korea Utara, tentu mereka ingin silent. Sama seperti pembunuhan-pembunuhan politik lain, silent.
dibikin keracunan lah, dibikin inilah, dibikin itulah. Mereka nggak mau dramatis seperti sekarang. Ya, karena dampaknya akan merugikan mereka. Saya kira itu, dan ini sebelum ada orang Korea Utara yang kemudian ditangkap di Malaysia. Ini adalah skenario yang Anda percaya? Menurut saya, tingkat kebenarnya lebih tinggi dibandingkan dua skenario yang lain. Jadi menurut Anda skenarionya adalah dia dibunuh oleh pihak yang ingin memojokkan Korea Utara? Saya kira itu skenario yang menurut saya paling tinggi tingkat kebenarannya. Tetapi tentang bagaimana sesungguhnya peristiwa yang terjadi, tentu kita semua harus menghormati sistem Proses hukum di yang Malaysia, berlaku, ya. olah TKP dan seterusnya yang dikerjakan oleh pihak Malaysia. Ya, terkait dengan itu kita akan berbincang dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Apakah sudah tersambung sekarang? Halo, Pak Lalu. Selamat malam, Pak Lalu. Baik, kita nampaknya akan terlebih dahulu rehat sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sudah terhubung bersama kita Bapak Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia melalui sambungan telepon. Pak Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mas Alvito. Ya, Pak Iqbal, sedikit saja sampai sejauh mana sudah perkembangan dari Siti Aisyah? Apakah pihak kita sudah sempat berkomunikasi langsung dengannya? Sampai saat ini kita belum sempat berkomunikasi langsung dengan Siti Aisyah. Ini karena memang di dalam hukum acara pidana yang ada di Malaysia, pihak kepolisian diperkenankan untuk menolak akses ke konsuleran sejauh masih dilangsungkannya investigasi. Dan kita menghargai peraturan tersebut. Namun demikian, Menteri Luar Negeri sudah melakukan kontak langsung dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan setelah itu, kemudian pengacara yang kita tunjuk untuk memberikan pendampingan kepada Siti Aisyah sudah bertemu langsung dengan penyidik. Oke, jadi Siti Aisyah sekarang sudah didampingi oleh penyidik dalam penyelidikan yang dilakukan? Nah, sudah didampingi oleh pengacara. Sejak hari pertama kita sudah menunjuk seorang pengacara, yaitu Boy Nazura, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Siti Aisyah, guna memastikan bahwa konstruksi hukum apapun yang dibangun di dalam kasus ini tidak akan merugikan Siti Aisyah. Dari keterangan pengacara yang mendampingi, bagaimana kondisi Siti Aisyah sekarang, Pak? Kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Siti Aisyah dalam keadaan sehat dan karena alasan keamanan Siti Aisyah sudah dipindahkan dari penjara Selangor ke penjara Cyberjaya di Kuala Lumpur. Itu artinya menjadi lebih baik kondisinya? Yang jelas kalau di Cyberjaya aslinya kondisi pengamanannya lebih baik daripada Selangor. Apakah kita sudah mendapatkan berdasarkan keterangan dari pengacara, bagaimana sesungguhnya standpoint dari Siti Aisyah sendiri terkait kasus ini, Pak? Proses investigasinya masih sangat baik. Sebenarnya kami tidak bisa berspekulasi tentang proses hukum yang akan dibangun nanti. Yang jelas penangkapan Siti Aisyah saat ini semata-mata masih berdasarkan kepada footage, kepada rekaman dan belum dikombinasikan dengan hasil uji forensik yang dilakukan oleh. Bagaimana kita ketahui bahwa pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa laporan hasil forensiknya baru akan diketahui secara Rabu nanti. Jadi kita belum tahu arahnya kemana. Yang jelas kita sudah mendukung pandangan dari pihak kepolisian Malaysia bahwa mereka akan put aside dan mengesampingkan sirkulasi politik yang ada di dalam ini dan akan fokus kepada masalah hukum. Baik. Pak Lalu, Pak Iqbal, mohon maaf suaranya agak putus-putus dan agak jauh, mungkin agak bisa. Ini Bapak lagi di jalan atau bagaimana? Sedang di jalan. Sedang di jalan, oke, bisa dipahami. Tapi menurut yang saya maksud begini, Pak, apakah yang dituturkan oleh Siti Aisyah? Apakah Siti Aisyah mengakui bahwa dia melakukannya atau tidak melakukannya? Apakah itu sudah kita dapatkan konfirmasinya? Hari Jumat kemarin pihak kepolisian Malaysia sudah melakukan rekonstruksi yang melibatkan 4 orang tersangka yang saat ini ada di dalam di pemerintah Malaysia, di dalam tangan kepolisian Malaysia. Dan sementara ini rekonstruksi itu dilakukan berdasarkan footage dari CCTV yang ada. Iya.
Tapi pertanyaannya apakah dia mengaku bahwa dia membunuh atau tidak? Kita masih dalami lebih lanjut pembahasan karena kita belum langsung berbicara dengan Siti Aisyah. Karena kita dengar dari Polri bahwa ini seperti dijebak begitu, ini seperti ada permainan, seperti reality show yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga Siti Aisyah dalam posisi yang tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukannya begitu. Yang jelas kita akan pastikan bahwa apapun konstruksi hukum yang akan dibangun akan kita dasarkan pada fakta-fakta hukum yang muncul dan kita pastikan kita akan mendampingi Siti Aisyah untuk menghindari konstruksi hukum yang dibangun itu merugikan Siti Aisyah. Baik, kalau dilihat dari kegiatan keimigrasian Pak yang dilakukan oleh Siti Aisyah, apakah ada yang mencurigakan dalam kurun waktu sebelum kejadian ini? Kita hanya mengetahui bahwa Siti Aisyah memang secara reguler melakukan kunjungan ke Malaysia dari Batam. Dan kita lihat bahwa sejauh ini Siti Aisyah tidak pernah di blacklist di Malaysia karena yang bersangkutan tidak pernah tinggal lebih dari 30 hari. Dia berkunjung ke Malaysia dengan memanfaatkan bebas visa kunjungan singkat. Oke. Tapi ada kurun waktu yang cukup panjang di sana? Yang kita miliki sekarang ini adalah paspor yang diterbitkan tahun 2014. Ya. Dan dalam kurun waktu 2014 sampai sekarang, seringkali Siti Aisyah ke Malaysia? Beberapa kali ke Malaysia dari Batam dan ini konsisten dengan pernyataan keluarga yang menyatakan bahwa memang yang bersangkutan bekerja di Batam menjual baju dan pakaian dalam. Oke, jadi berbisnis lah di sana ya. Ada tanggapan Bapak, Pak Diyayudin, Pak Teguh? Ya, saya rasa selagi itu memang baru berasal dari satu sumber, dalam hal ini pihak Malaysia dan kita juga hanya menerima pantulan dari mereka, ya sampai detik ini saya kira itu yang bisa kita terima sebagai kejadian gitu. Nah, tetapi kan nanti proses penyidikan berikutnya akan memperlihatkan apa peran Siti Aisyah ini. Nah, kalau saya misalnya tetap dengan menggunakan 3 teori tadi itu, maka saya kira Aisyah baru benar-benar punya peranan yang positif begitu, artinya atas kemauan dia sendiri. Kalau ini adalah pembunuhan kriminal biasa terkait dengan aktivitas ekonomi, bisnis dan seterusnya dari Kim Jong Nam, barangkali Siti Aisyah ada di salah satu pihak atau mungkin dia dipergunakan. Dan teori yang ketiga yaitu pembunuhan politik varian B. Karena itu saja menurut saya yang memungkinkan dilibatkannya pihak-pihak non Korea Utara untuk melakukan aksi sepenting itu, apalagi sebagai eksekutor. Kalau misalnya hanya sebagai news gathering atau information gathering, saya pikir ya itu bisa-bisa saja. Tapi kita tahu juga bahwa ada sejumlah orang Korea Utara yang sekarang masih buron, yang masih dicari dan beberapa di antaranya sempat transit ke Indonesia terlebih dulu, kemudian sebelum berangkat ke Dubai. Itu bagaimana? Kalau Bung Diyayudin bagaimana? Saya ke rekaman TV, CCTV yang ditemukan. Kelihatannya yang melakukan adalah orang profesional. Dengan cepat, kemudian setelah melakukan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, pergi dari rekaman. Tapi kalau ini adalah operasi intelijen, saya menyaksikan bahwa ini benar-benar operasi intelijen. Biasanya operasi intelijen adalah operasi yang sangat rapi, memperhitungkan segala sesuatunya, baik tempatnya, situasinya, dan pasti memperhitungkan berapa CCTV kamera yang ada di tempat itu. Jadi kalau menggunakan teori crime biasa, itu bisa masuk. Persoalannya adalah kalau betul-betul ini operasi intelijen, tentunya tidak akan seperti ini jadinya. Kalau dia adalah operasi intelijen. Jadi yang membuat saya sanksi di situ. Jadi operasi apa ini kalau misalnya tiba-tiba orang diusap mukanya kemudian meninggal? Iya, ada pembunuhan, kemudian perhitungannya yang kurang matang, tidak mantap, dan tapi yang saya akui bahwa yang melakukan adalah profesional. Pak Iqbal, apakah pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan pemerintah Korea Utara, Pak? Dan bagaimana hasil komunikasi itu? Sebenarnya Indonesia tidak memiliki kepentingan langsung dengan kasus ini. Karena lokus deliktinya di Malaysia, hanya kebetulan salah seorang yang diduga pelakunya adalah Indonesia. Karena itu kepentingan langsung pemerintah Indonesia dalam kasus ini adalah memberikan pendampingan hukum kepada Siti Aisyah dan memastikan bahwa konstruksi hukumnya tidak merugikan Siti Aisyah. Oke. Dan kita dalam posisi belum memutuskan bahwa Siti Aisyah bersalah atau ini masih posisi
tidak bersalah di saat ini, Pak ya? Kita menunggu fakta-fakta hukum yang akan nanti disajikan oleh aparat hukum Malaysia. Iya. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Selamat malam, Pak. Baik. Iya, kalau misalnya menarik apa yang dikatakan Bung Diayudin ya, kalau misalnya ini tidak dilakukan sebagai aksi spionase, operasi intelijen, tapi yang melakukan profesional. Lalu apa barang ini? Iya. Itulah yang harus dijawab ya. Iya, iya. Itu yang agak berat untuk dijawab. Apa sih dari semua ini sebenarnya apa? Siapa Kim Jong Nam? Kenapa harus dibunuh di situ? Dan kenapa harus di tempat keramaian dan sebagainya? Itu mestinya masih menjadi tanda tanya. Yang menjadi persoalan adalah kenapa barang ini menjadi ramai. Karena satu, Aisyah orang Indonesia dan berpaspor Indonesia. Yang kedua, sudah diberitakan di mana-mana bahwa ini adalah mata-mata dan seolah-olah ini adalah operasi intelijen. Nah, tentunya ya yang harus kita lihat nanti bagaimana Malaysia mengeluarkan rilis resmi tentang. Mari kita bicara tentang Kim Jong Nam sekarang. Kim Jong Nam ini adalah orang yang seharusnya layak untuk menjadi pengganti. Oke, jadi Dia lebih tua dari Kim Jong Un dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan ancaman buat Kim Jong Un. Ya, itu konstruksi pikiran yang tidak dikembangkan. Tapi begini, nama Kim Jong Nam itu muncul katakanlah pertama kali secara masif itu pada bulan Desember tahun 2011. Beberapa saat setelah Kim Jong Il meninggal dunia. Dunia mulai bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Kim Jong Il. Nah, muncullah nama Kim Jong Nam. Disebutkan sebagai anak dari istri yang tidak diterima oleh keluarga dan seterusnya yang kita semua sudah tahu, juga lengkap dengan profilnya. Jadi profil Kim Jong Nam ini dari tahun 2011 sampai tahun 2017 ini konsisten. Nah, yang saya ingin katakan adalah... Dan itu dibangun oleh Korea Utara? Itu dibangun oleh Korea yang lain. Korea Utara sama sekali tidak pernah merilis apapun tentang Kim Jong Nam. Jadi kalau dalam bahasa saya, ini bahasa saya ya, Kim Jong Nam itu adalah fantasi lain yang di-create oleh pihak-pihak di luar Korea Utara atau bahkan musuh-musuh Korea Utara untuk mempersulit posisi Korea Utara dalam hasanah konflik di semenanjung Korea. Nah, beberapa lalu saya ketemu dengan Dubes Korea Utara. Saya bertanya siapa beliau ini, siapa Kim Jong Nam ini. Maka jawabannya ya kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini sangat konsisten. Nah, orang hendak melihat, orang gini loh, ini kan cerita yang terlalu sederhana ya, cerita yang terlalu biasa. Bahwa ada perebutan tahta, bahwa ada abang yang lebih tua yang tersingkirkan, dan ini cerita yang terlalu biasa gitu. Nah, tetapi bagi Korea Utara hari ini tidak ada ancaman terhadap tidak ada ancaman terhadap Kim Jong Un, melainkan dari pihak-pihak di luar Korea Utara yang menurut mereka berusaha untuk mentopel down pemerintahan Korea Utara. Contohnya saja tahun lalu misalnya ada latihan militer yang diselenggarakan oleh negara-negara di luar Korea Utara di perairan Korea Utara, yang salah satu senarionya itu adalah penculikan Kim Jong Un dari tempat dia berada. Dan ini kan kemudian memprovokasi Kim Jong Un sehingga kemudian dia mengatakan, oke, kalau begitu saya akan hancurkan Blue House, juga saya hancurkan White House di Washington. Nah, tetapi publik hanya menyorot apa yang dikatakan Kim Jong Un. Publik tidak melihat bagaimana amarah Kim Jong Un itu terjadi. Bayangkan saja kalau misalnya kepala negara kita itu dijadikan salah satu senario operasi militer negara lain. Nah, kemarin kita punya masalah sama Australia karena mereka menggunakan bahan-bahan ajar latihan militer yang menurut kita menyinggung perasaan kita. Nah, ini hal yang kurang lebih sama terjadi gitu loh. Maka saya katakan jauh-jauh hari sejak beberapa hari lalu bahwa tapi bagaimana skenario yang ini renyah nih skenarionya. Bagaimana kemudian Kim Jong Nam itu kemudian mau dirangkul oleh musuh-musuh Korea Utara untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan topple down itu tadi. Ya, itulah sebelum itu berlangsung dihabisi dulu. Korea Utara tidak punya cerita sedikit pun tentang Kim Jong Nam. Ada beberapa foto, saya lihat tadi saya di sebuah stasiun televisi, ada foto Kim Jong Il masih muda dengan anak di sebelahnya dan 3 orang di belakangnya. Hampir nggak ada orang yang tahu yang mana Kim Jong Nam di situ. Nah, dalam foto-foto yang juga disebarkan, dalam keterangan juga disebarkan oleh pihak-pihak di luar Korea Utara, disebutkan bahwa Kim Jong Nam itu adalah anak yang duduk di sebelah Kim Jong Il. Tetapi tidak ada orang yang bisa memverifikasi itu, karena wajahnya kita lihat sekarang juga berbeda. Nah, maka ketika saya tanya kembali kepada Duta Besar Korea Utara, siapa itu Kim Jong Nam? Jawabannya adalah tanyakan saja kepada orang yang bercerita pertama kali dan sangat berapi-api tentang siapa itu Kim Jong Nam. Karena dalam hasanah politik mereka tidak ada yang namanya ancaman terhadap kekuasaan di Korea Utara dari orang yang namanya Kim Jong Nam. Salah satunya ancaman terhadap Korea Utara yang mereka kenali sebagai ancaman hari ini adalah
dari pihak-pihak di luar Korea Utara yang sejak beberapa tahun terakhir ini mereka lihat terus menumpuk kemampuan dan kapasitas militer dan mereka sebagai pihak yang merasa terancam merasa harus menghadapi itu. Makanya kemarin di saat pertemuan antara Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, dan Donald Trump di Amerika Serikat, Korea Utara juga melakukan uji misil balistiknya gitu. Dan itu bisa nggak, kalau Bung Teguh pasti mental lah ya, kalau misalnya skenario itu. Kalau Bung Diayudin bagaimana? Namanya kisah yang akhirnya dihubungkan dengan intelijen itu biasanya memang bernuansa konspiratif, akan banyak cerita yang berkembang. Bagaimana Kim Jong Un, bagaimana Kim Jong Nam, dan bagaimana operasi intelijen, bagaimana dia mau dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menjatuhkan seumpamanya Kim Jong Un. Dan macam-macam cerita. Dalam konteks intelijen, apapun bisa dibuat cerita sedemikian rupa yang kemudian diambil sama media, akhirnya menjadi kisruh kayak seperti itu. Teman-teman sudah punya file yang menceritakan bagaimana musuh-musuh politik Korea Utara itu dihabisi. Mari kita lihat apakah sudah siap kita. Kita akan lihat di layar. Apakah kita akan lihat ini dia. Mana? Ada sejumlah daftar yang bercerita bagaimana kemudian musuh-musuh politik itu dihabisi. Masih belum muncul. Bagaimana kemudian itu ditanggapi oleh Anda? Ya begini, cerita yang paling sensasional itu beberapa tahun lalu. Paman. Ketika katanya pamannya dieksekusi mati dengan cara diberikan kepada 200 ekor anjing lapar dalam keadaan telanjang bulat. Iya. Nah, saya nggak tahu berapa banyak orang di Indonesia ini yang berusaha untuk mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, mari kita lihat juga sebentar ya. Ini dari tahun 68, tahun 74, tahun 83, tahun 87, 96, 97. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah 97. Masih ada lagi kah? 2010, 2 agen Korut ditangkap di Korea Selatan terkait pemufakatan untuk membunuh penyeberang Korut kelas atas Hwang Yang-job. 2013, pria terkuat nomor 2 di Korut yang juga paman Kim Jong-un, Yang Sun-taek dieksekusi dengan tuduhan pengkhianatan. Dan 2017. Pengkhianatan di negara manapun, setahu saya itu ancaman hukumannya memang Mati. luar biasa. Ya beberapa negara maksimal sampai mati, beberapa mungkin Seumur hidup. Seumur hidup dan seterusnya. Jadi bukan sesuatu hal yang saya kira sangat istimewa kalau ada orang di Korea Utara kemudian oleh sistem hukum mereka dinyatakan memang terlibat, terbukti secara meyakinkan melakukan tindakan pengkhianatan. Nah itu juga yang ini juga yang dihembuskan kan sebenarnya Kim Jong Nam. Saya cerita soal pamannya dulu, si Song Tae tadi. Jadi dia memang diduga melakukan itu. Atau juga misalnya ada cerita yang sensasional lagi ketika Menteri Pertahanannya karena tertidur katanya dieksekusi mati. Gitu. Masa iya gagal tidur dieksekusi mati? Nah ini kan sesuatu yang terlalu sensasional. Nah tentu ada alasan-alasan legal di belakang itu. Dan mereka sudah melakukan aksi legal itu gitu. Nah hal yang sama juga sekarang kita sedang menghadapi yang namanya Kim Jong Nam. Pertama, Korea Utara tidak pernah bicara sedikit pun tentang siapa itu Kim Jong Nam. Saya ke Pyongyang hampir setiap tahun sejak 2012. Sekarang 2 kali dalam setahun. Jadi di sana saya bisa lihat foto-foto Kim Jong Il beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia. Ketika dia misalnya mengunjungi pertanian, dia mengunjungi pabrik, dia mengunjungi pangkalan militer, dia membawa yang namanya Kim Jong Un kecil. Jadi bukan Kim Jong Nam. Jadi Kim Jong Un, banyak orang mengatakan bahwa Kim Jong Un ini adalah pengganti Kim Jong Il yang jatuh dari langit gitu. Padahal tidak. Kalau kita lihat itu semua rekornya, memang ada proses kaderisasi. Cuma barangkali karena Korea Utara ini menutup diri, kita semua tidak tahu itu. Nah saya pernah bilang juga kepada kawan-kawan di kedutaan Korea Utara, dulu silent is golden, it's true. Tetapi kalau Anda diam, maka orang-orang lain, terutama orang yang tidak suka dengan Anda, akan menggunakan diamnya Anda itu untuk memojokkan Anda. Nah ini yang terjadi dengan Korea Utara gitu. Bung Diayudin, kalau misalnya, mari kita berandai-andai ya, lepas dari Bung Teguh setuju atau tidak, kalau misalnya pada akhirnya ini disasar pada akhirnya adalah Korea Utara, apakah ini menjadi skandal besar dan apa implikasinya jikalau ini kemudian dijatuhkan bahwa Korea Utara lah yang bertanggung jawab atas kematian ini? Ya, itu berarti menambah citra buruk Korea Utara. Hanya sebatas itu saja ya, nggak bisa menjadi trigger apapun. Saya kira selama ini Korea Utara nggak ada yang bisa ganggu. Meskipun dia negara kecil, tapi mempunyai kemampuan militer yang cukup kuat dan punya daya negosiasi yang besar di dunia internasional.
apapun, saya kira udah banyak isu, udah banyak tekanan dari dunia internasional yang sampai ke Korea Utara, dan Korea Utara sampai hari ini menegaskan dirinya nggak akan tunduk sama aturan apapun. Jadi menurut saya ini nggak terlalu Nggak akan berubah berpengaruh apapun. besar. Dan kalau ini katakanlah ini memang sumpamanya berandai lagi, ini adalah masalah intelijen, operasi intelijen. Biasanya intelijen punya etika sendiri dalam menyelesaikan masalahnya antara dinas intelijen yang satu dengan dinas intelijen yang lain. Tapi kalau ini masalah crime murni, itu akan diselesaikan oleh Interpol atau polisi di Raja Malaysia. Kalau misalnya mari kita bicara konspirasi sekarang, adakah skandal pembunuhan yang melibatkan aksi spionase sebombastis ini, sedramatis ini? Banyak ya. ya, aksi itu pernah kita di back September, bagaimana Mossad melakukan pembalasan Israel, pembalasan dan membunuh habis Olimpiade orang-orang Berlin. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami akan kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas tentang misteri kematian Kim Jong-nam, saudara tiri dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, yang di dalamnya terdapat nama seorang warga negara Indonesia, Siti Aisyah, yang hingga saat ini masih didalami seperti apa perannya. Tapi yang jelas dialah orang yang menempelkan cairan itu, katanya seperti itu ya, yang kata Anda itu profesional ya. Mengapa Anda bisa sebut itu profesional? Iya, itu profesional karena dilakukan secara cepat. Kemudian di tengah keramaian, dan setelah kejadian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau orang tidak biasa melakukan itu akan terjadi kepanikan. Ada gestur yang ada gestur panik. berbeda. Nah inilah kalau dibawa ke dunia intelijen, inilah model karakter yang saya sebut tadi sebagai agen non-official cover yang memang terlatih. Kemudian dia tidur, nanti dibangunkan pada saat dibutuhkan dalam satu operasi, dan setelah itu dia kembali ke habitat biasanya. Apakah covernya sebagai pekerja, KI dan sebagainya. Kalau kita mengutip tadi Anda sebut Black September, tidak ada satupun pembunuhan di Black September yang terjadi dengan CCTV menyala, dengan dilihat banyak orang. Mungkin karena memang pada masa itu, dan Mossad, dinas rahasia Israel, itu terkenal sebagai dinas intelijen yang paling rapi dan sangat rapi dalam melakukan operasi-operasi intelijen, termasuk dalam penculikan Adolf Eichmann dan sebagainya. Iya, tapi artinya ini expose-nya luar biasa kan? Waktu seperti mengutip film Munich itu, kejadian Olimpiadanya di Munich itu, dia taruh di dalam telepon berdering dan meledak dan lain sebagainya. Ini kan tidak terjadi di tempat terbuka, di tempat yang ramai. Iya. Mungkin nggak sih Anda melihat bahwa ini ketidaktahuan orang yang Anda katakan profesional itu? Kalau ini adalah pembunuhan terencana, itu pasti profiling dulu. Biasanya kalau agen melakukan profiling terhadap satu target, itu bukan waktu yang cepat. Biasanya dibutuhkan waktu yang 2 minggu, 1 bulan, dan itu hanya untuk tiling, melakukan pembuntutan, mempelajari karakter, di mana dia nginap, apa pekerjaan sehari-harinya. Jam sekian dia melakukan apa, jam sekian, sehingga menemukan profiling karakter gitu. Jadi itulah yang biasanya dilakukan oleh agen-agen intelijen ketika menyasar satu target. Ya. Jadi nggak ada langsung, dipelajari dulu. Sekali lagi, menarik kan untuk melihat ada Vietnam, ada Malaysia, dan ada Indonesia. Kan lebih mudah kalau misalnya Korea Utara semua yang terlibat, kalau misalnya ini benar dilakukan atas nama pemerintah Korea Utara begitu. Itu berarti nggak memperhatikan sisi intelijennya kalau begitu. Dan itu bisa menimbulkan masalah diplomatik yang sangat besar. Makanya digunakan tangan lain. Nah, kalau Korea Utara semua akan itu sangat terlihat begitu, karena itu pakai tangan lain. Kalau dalam istilah perang ya proxy, menggunakan tangan lain untuk melakukan pembunuhan. Dan seperti Anda katakan tadi, bisa saja mereka sengaja direkrut untuk melakukan ini. Kalau ini benar-benar agen, dia pasti sudah direkrut jauh-jauh hari dan sudah lama menjadi agen intelijen Korea Utara. Katakan kalau itu benar. Dan itu apa untungnya ya kira-kira ya? Bukan persoalan untung tidak. Saya contohnya saya mempunyai dinas rahasia satu negara, saya akan mengkader, merekrut orang di negara-negara manapun. Dan saya akan memfungsikan mereka, membangunkan mereka ketika ada kepentingan.
Dan setelah selesai ya sudah kembali ke aktivitas masing-masing. Jadi memang agen sudah tersedia di lapangan, sudah ada. Nggak, artinya motifnya. Saya mau mencoba untuk menyusur motif. Kalau misalnya Indonesia, misalnya saya warga negara Indonesia menjadi intel untuk Indonesia, kan bisa saja alasan terbesarnya adalah merah putih, NKRI dan lain sebagainya. Alasan kedua mungkin kesejahteraan, uangnya banyak dan lain sebagainya. Dan ada alasan lain. Kalau saya direkrut oleh negara lain menjadi aset mereka untuk melakukan apapun untuk kepentingan mereka. Ya. Dalam teori intelijen kita mengenal istilah MICE, M-I-C-E. Yang pertama, untuk merekrut orang biasanya yang paling vulnerable, yang paling rentan itu dengan uang. Karena keinginan orang, semua orang mau uang. Jadi yang paling pertama money. Yang kedua biasanya ideologi, kesamaan ideologi. Saya bisa merekrut orang di luar negeri karena sepaham dengan saya. Yang ketiga, saya bisa menggunakan paksaan. Kalau kamu tidak mau, saya menggunakan orang lain, mengancam dan sebagainya. Gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya melakukan itu. Ya, seperti itu. Dan ini masih seandainya, Bung Teguh, kalau misalnya gitu. Anda sendiri masih lebih yakin bahwa ini dilakukan untuk memojokkan Korea Utara? Ya, saya soal keyakinan nanti kita tunggu olah TKP terakhir. Saya masih bicara tentang tingkat kebenaran dari semua teori itu. Makanya saya bilang kasus ini mesti kita letakkan pada khasanah konflik di Tanjung Korea. Kita nggak bisa misalnya serta-merta menganggap ini sebagai sebuah kasus yang biasa-biasa saja. Walaupun ada kemungkinan tadi dia kasus biasa, misalnya terkait domestik dengan hubungan ekonomi, hubungan bisnis antara si hubungan Kim asmara Jong-nam, juga bisa juga gitu. Nah, tadi ada pertanyaan soal bukankah sudah ditangkap seorang berkeluarga negara Korea Utara? Iya. Bukankah ada 4 orang Korea Utara yang dikatakan melarikan diri dengan rute yang cukup fantastis menurut saya, karena rutenya itu Malaysia, Kuala Lumpur, Jakarta, Dubai, Vladivostok. Setahu saya jarak terdekat itu adalah dari Kuala Lumpur, Beijing, kemudian naik Air Koryo atau naik Air China ke Pyongyang. Atau kemudian tidak muncul kemana-mana. Karena semakin banyak dia masuk ke bandara-bandara ini, semakin besar peluang dia terekspos. Jadi maksud saya terlalu banyak hal yang patut dipertanyakan kalau kita hendak menunjuk hidung Korea Utara sebagai aktor di balik pembunuhan ini. Tetapi memang kemudian kasus ini diorkestrasi, dibikin semakin besar, ya tujuannya adalah untuk, sekali lagi menurut saya, memojokkan Korea Utara sehingga ada perilaku-perilaku yang diharapkan dari Korea Utara kemudian dilakukan oleh Korea Utara. Nah itu yang sampai sekarang kelihatannya dunia internasional bahkan PBB menjatuhkan sanksi berkali-kali kepada Korea Utara, tapi Korea Utara nggak ada urusan gitu. Ya misalnya dia bilang kenapa kita harus, mereka menarik diri dari perjanjian NPT misalnya. Kenapa kita tidak boleh punya senjata nuklir? Kenapa kita tidak boleh memperkaya uranium untuk energi kita sementara orang lain boleh? Nah ini kan alasan-alasan sederhana yang selalu digunakan Korea Utara untuk mementahkan desakan-desakan sistem hukum internasional kepada mereka gitu. Jadi memang dunia kelihatannya kehabisan akal untuk menertibkan anak Badung ini. Di sisi lain dia dianggap anak Badung. Tetapi bagi Korea Utara ini persoalan keadilan. Mengapa saya harus membiarkan diri saya defenseless tanpa pertahanan ketika pihak lain di luar saya bisa dengan sangat gampangnya mempertontonkan kemampuan militer mereka. Baik. Coba kita sambung lagi dengan satu narasumber, Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, mantan Kabais. Selamat malam, Pak Sulaiman. Malam. Pak Sulaiman mengikuti juga drama di Kuala Lumpur ini. Malaysia. Iya. Apa tanggapan Bapak soal ini? Tanggapanku, ya kalau saya lihat, khusus untuk orang si Aisyah ya, Siti Aisyah. Kalau dia, saya lihat dia betul-betul dipakai untuk membunuh si Kim Jong Un ini. Kim Jong Nam. Kim Jong Nam ya, Kim Jong Nam. Jadi betul-betul itu sangat murni operasi intelijen itu untuk menghilangkan Kim Jong Nam. Kenapa Bapak bisa katakan begitu, Pak? Ya, karena untuk membunuh dia kan dia menggunakan orang lain. Dia tidak menggunakan orang Korea. Jadi orang-orang yang tidak diduga sama sekali oleh Kim Jong Nam. Jadi sangat-sangat kelihatan. Dan yang diambil itu TKW kita. Kenapa TKW? Karena TKW pasti butuh uang. Kasih uang aja dia, selesai. Apa motifnya Pak kira-kira kalau Bapak melihat ini dari perspektif intelijen? Uang, si perempuan uang.
Kemudian kalau Kim Jong Nam dengan Kim Jong Il kan sama-sama saudara tiri. Ini bisa jadi lawan politik saya satu saat. Kan sama-sama dari ibu. Beda ibu. Kan dari selir, dua-dua kan dari selir. Ya. Bukan dari istri sah kan. Jadi dua-dua sama-sama punya hak untuk tahta kerajaan kan. Nah daripada ini nanti bikin masalah, hilangkan aja. Tapi kalau dilihat dari operasinya Pak, ini dilakukan di tempat yang sangat terekspos, di mana banyak sekali alat komunikasi, CCTV yang tidakkah ini akan menjadi sensasional itu kan, sekali? Bukan, itu kan diserahkan kepada, kalau aku bilang kan diserahkan kepada agen-agen itu, kapan mereka akan melakukan. Nah agennya ini yang geblek, kenapa dia ambil, mungkin bagi si agen ini paling mudah dia di situ, karena dia sedang jalan-jalan dan kelihatan. Tapi ternyata dia juga tidak berpikir bahwa di airport itu banyak CCTV. Ya. Kan itu. Tidakkah mereka berpikir bahwa ini akan memberikan dampak yang sangat serius kalau misalnya mereka lakukan di tempat terbuka seperti ini? Gitu? Oh, enggak sampai. Tingkat Siti Aisyah hanya tingkat untuk TKW enggak nyampe. Dia sudah silau dengan uang yang akan dia terima. Jadi Itu aja. Bapak menyaksikan bahwa mereka ini adalah intel profesional begitu? Oh, saya sanksikan. Kalau intel profesional tidak begitu. Mereka itu hanya bayaran aja. Kalau profesional nggak mungkin lah di tempat umum sebegitu, masih banyak cara lain. Tidak menyergap seperti itu, masih banyak cara lain. Itu kalau disergap begitu itu tidak profesional, itu bayaran lepas. Oke. Ya. Dan Bapak, Gitu. Bapak kembali ke motif awal, motifnya ini karena perebutan tahta. Ya, kalau bagi saya, kalau saya melihat cerita dari awal sejarahnya pasti perebutan tahta itu. Oke. Perebutan tahta. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh Korea Utara untuk artinya kan kalau misalnya ini dilakukan diserah Korea Utara itu kan kita tahu bersama struktur militernya sangat kuat. Pasti intelijennya juga sangat kuat. Apakah mereka bisa saja menyerahkan ini kepada tenaga-tenaga yang bisa disangsikan lah istilahnya? Ini kan ceroboh berarti yang Bapak maksud. Kecerobohan yang dilakukan. Tidak tanpa pikir panjang melakukan hal ini di tempat terbuka, potensi untuk tertangkap sangat. Bagi mereka gampang denai, aku nggak ada urusan. Kan begitu. Itu urusannya sih. Mungkin kan apalagi ambil perempuan. Barangkali perempuan ini dipakai nggak bayar. Kan bisa aja. Banyak motif lain. Baik. Jadi diserahkan penuh. Pokoknya bagi saya orang ini hilang. Bagaimana cara itu urusanmu. Cut, terputus. Mungkin itu dilakukan Pak untuk mereka-mereka yang tidak terlatih hanya semata-mata karena uang. Oh mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Mungkin saja. Ada kalanya yang penting dia mau, oke saya bayar, selesai. Oke. Bagaimana tanggapannya Bapak? Ya kalau misalnya sudah begini kan berarti kita cenderung sepakat bahwa ini adalah pembunuhan politik. Tinggal sekarang varian A atau varian B. Kelihatannya Pak Pontoh lebih cenderung kepada varian A, di mana pelakunya adalah Korea Utara. Ya namanya juga teori, mungkin saja. Walaupun menurut saya masih terlalu banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Korea Utara kalau dia memang niatnya adalah untuk menghilangkan lawan politik. Terlepas tadi ya, dari pengetahuan yang saya miliki, Korea Utara tidak menganggap bahwa Kim Jong Nam ini sebagai ancaman terbesar hari ini. Bahkan wacana Kim Jong Nam tidak pernah ada di Korea Utara. Tapi katakanlah itu memang ancaman. Terlalu banyak cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan ini tanpa bikin hingar-bingar dan menghebohkan seperti sekarang. Benar tadi barangkali. On behalf of, kalau misalnya itu Korea Utara gitu ya. Ini kalau misalnya Korea Utara. Itu sebabnya kemudian saya menganggap itu teori yang lebih lemah dibandingkan dengan kemungkinan lainnya, yaitu pembunuhan politik di mana aktor-aktornya itu adalah orang di luar Korea Utara dengan tujuan untuk memojokkan Korea Utara. Oke. Bung Jayudin, seperti yang saya bahasakan sebelumnya. Asumsi awal saya adalah ini adalah pembunuh profesional. Tapi dalam konteks intelijen karena melihat strategi yang digunakan, ya, ini belum tentu intelijen atau agen profesional. Pembunuhnya adalah profesional, tapi operasi yang dilakukan itu sangat tidak profesional. Sangat tidak profesional. Oke. Bagaimana agen profesional bisa melakukan tindakan tidak profesional?
Ya contohnya tadi, Perencanaan. perencanaannya tidak kurang matang, kemudian tidak memperhatikan struktur bangunan yang ada di sekitar, berapa orang yang ada di situ, kemudian melakukannya di tempat keramaian tanpa memperhitungkan itu semua. Oke. Nah itu adalah kesalahan-kesalahan yang bisa saja memang dilakukan oleh agen-agen. Pak Ponto? Yes. Jadi kalau saya melihat justru terbalik, justru bagi mereka tujuan hanya satu, mati, selesai. Habis itu saya deny, selesai. Itu. Ada kalanya kan begitu. Tujuannya apa? Mati, selesai. Terputus. Perempuan ini saya bayar, selesai. Kalau agen betul-betul profesional, kalau kita bicara profesional, agen profesional itu contohnya bagaimana Lady Di mati. Itu profesional itu. Oke. Dan Bapak yakin Tidak itu bisa, adalah tidak kelihatan. operasi intelijen ya itu ya? Iya, kalau mau lihat profesional Lady Di contohnya. Sampai hari ini tidak bisa. Kalau itu kelihatan sekali. Baik. Pelakunya tidak profesional, tapi belakangnya itu bagi dia pokoknya tujuannya mati. Sudah selesai. Baik. Pelakunya tidak dilakukan oleh. Jadi begini, Pak. Agen kan itu bisa agen bayaran, bisa agen yang betul-betul dididik. Kalau kasus Lady Di betul-betul itu agen terdidik, betul-betul anggota intelijen itu. Tapi kalau yang sekarang tidak, bukan anggota intelijen dia, hanya dibayar aja dia itu. Pembunuh bayaran lah boleh dibilang itu. Oke. Pak Ponto, terima kasih atas waktunya. Selamat Ya. malam, Pak. Oke, selamat malam. Terakhir barangkali Bung Teguh. Iya, kalau menurut saya tadi itu ya, kalau misalnya ini memang tujuannya untuk sekedar membunuh, kemudian tidak perlu dipikirkan lagi dampaknya, dan itu dilakukan oleh Korea Utara, saya kira enggak juga lah. Saya bergaul dengan banyak orang Korea Utara, sama seperti saya bergaul dengan banyak orang Korea Selatan. Saya rasa saya cukup paham karakter mereka. Nggak mungkin lah, ngajak minum kopi aja, ngajak ngobrol aja susah gitu mereka untuk percaya kita, apalagi ini. Dan kalau misalnya memang justru saya pikir ini akan semakin memperkuat teori yang ketiga tadi, yaitu pembunuhan politik varian B. Bahwa memang ini dilakukan oleh pihak lain, memang dibikin ceroboh, memang dibikin berantakan, memang dibikin ceritanya terlalu dramatis, terlalu sensasional, bombastis, dan membuat orang akhirnya sepakat untuk sama-sama menuding Korea Utara. Tetapi apapun, ini semua teori, ya kan? Apapun ini semua teori yang berdasarkan pemahaman umum saya tentang konflik di Semenanjung Korea. Sama sekali tidak berdasarkan pada olah TKP, karena saya tidak punya akses kepada tempat kejadian perkara, kepada korban, kepada saksi-saksi, dan seterusnya. Tetapi ini pemahaman umum. Kalau misalnya nanti dari cerita ini akan ditemukan banyak hal baru, bagi saya pribadi yang mengajar mata kuliah politik Asia Timur, ya ini tentu adalah temuan yang menarik untuk disampaikan ke hadapan mahasiswa. Tapi sampai per hari ini, sebelum kita menemukan bukti-bukti solid, saya masih percaya bahwa 3 hal itu masih mungkin terjadi dengan kadar kemungkinan yang berbeda-beda, dan yang paling lemah adalah pembunuhan dilakukan oleh pihak Korea Utara, yang agak tinggi dikit pembunuhan kriminal biasa karena aktivitas ekonomi bisnis dan seterusnya, dan yang paling mungkin pembunuhan Dilakukan oleh pihak musuh-musuh Korea Utara. non Korea Utara. Baik. Bung Dewi Udin? Ya saya ulangi lagi bahwa pembunuhnya adalah profesional, tapi strategi dan taktiknya sangat tidak profesional, dan belum tentu itu adalah operasi intelijen. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Kita nampaknya harus percaya sama waktu, karena waktulah yang akan menjawab teka-teki ini. Terima kasih sekali lagi. CNN Indonesia Prime News segera kembali.